Pak Surya Paloh sedang bermain victim playing. Katanya dia sekarang disebut kadrun karena mendukung Anies. Padahal dulu dia katanya disebut penista agama karena pernah dukung Ahok. Ya, Pak Surya Paloh sedang bermain victim playing. Atau di istilah kita yang populer, playing victim. Mereka yang melakukan playing victim akan berperilaku seolah-olah jadi orang yang paling menderita dan susah dan merasa menjadi korban. Meskipun sebenarnya bisa jadi dia yang memancing suatu persoalan terlebih dahulu, tapi kemudian memanipulasinya untuk menutupi jejaknya, melemparkan tanggung jawab ke pihak lain dengan melakukan playing victim. Fatwa itu pendapat. Fatwa bisa didebat. Fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah Fatwa Guntur Romli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, shalom aleichem, om swastiastu, namo buddhaya, rahayu, salam Nusantara. Pak Surya Paloh, SP sedang bermain-main, seolah-olah menjadi korban, playing victim. Dia seperti jadi korban sebutan kadrun karena mendukung Anies. Seperti dia dulu merasa jadi korban disebut penista agama karena mendukung Ahok. Hati-hati kita jangan sampai terjebak dan terpengaruh gaya manipulatif Pak SP. Karena membandingkan dua masalah yang jelas berbeda pada hakikatnya. Apa bedanya? Dalam konteks Ahok, jelas sekali posisi korbannya. Dia korban diskriminasi dan serangan politik identitas. Korban serangan politik hitam. Apapun segala cara dipakai untuk membungkam, menjatuhkan, dan menyasar Ahok. Sedangkan Anies adalah bagian dari gelombang pelaku politik identitas dan diskriminasi terhadap Ahok. Permainan ayat dan mayat. Apalagi Anies merasa tidak pernah merasa bersalah, apalagi menyesal berkoalisi dengan kelompok-kelompok radikal itu. Dari FPI sebelum dibubarkan hingga sudah dilarang, Anies tetap saja akrab dengan Rizik Syihab. Jadi kalau sekarang membela Anies, jangan berpura-pura menjadi korban. Karena kalianlah pelaku politik identitas selama ini. Kemudian yang lebih penting untuk dicatat, soal Pilpres ini persoalan jauh lebih besar daripada soal apakah dukung Anies dan apakah pernah dukung Ahok. Kasus Ahok sudah selesai. Dia jadi korban yang harus menanggung akibat dari kuatnya politik identitas. Melawan politik identitas ini yang tidak boleh berhenti agar jangan sampai lagi jatuh korban seperti Ahok. Bicara Ahok juga bukan soal fanatik pada figur, tapi pada soal cara kerja, kinerja, soal integritas, soal keberanian. Seperti halnya kita temukan pada sosok Pak Jokowi. Dulu saya dukung Ahok karena percaya dia akan meneruskan pekerjaan Pak Jokowi di Jakarta. Dan tidak perlu mempersoalkan masalah agama dan keturunan dia. Pemimpin itu kan sebenarnya adalah pelayan bagi rakyat. Sayyidul Qaumi khadimuhum. Memilih pelayan tentunya yang paling baik dan yang paling cakap kerjanya. Yang profesional. Bukan soal apa agamanya, apa sukunya. Karena kita tidak sedang memilih imam sholat berjamaah. Tapi kemudian Ahok diserang dengan propaganda gubernur seiman. Ini ibarat kita mau naik pesawat, setelah tahu pilotnya tidak satu agama, kemudian diminta ganti dengan satu agama meski dia tidak bisa jadi pilot. Atau seperti naik taksi. Setelah tahu drivernya beda agama, minta ganti driver dengan yang satu agama meskipun belum tentu bisa nyetir. Ini kan bahaya sebenarnya. Lagi pula dalam Pilkada DKI 2017, Pak SP
juga pernah meminta Ahok mundur di tengah jalan. Ini yang saya dengar langsung dari Ahok dan banyak teman-teman yang ikut mendengar yang menjadi saksi pada waktu itu. Informasi ini kemudian beredar di kalangan media pada waktu itu. Padahal mundur bagi calon gubernur di tengah jalan itu ada ancaman pidananya. Jadi Ahok waktu itu tak hanya diserang oleh pihak luar, oleh pihak lawan, tapi juga ada perpecahan di internal, di dalam, di pihak kawan-kawan. Karena tekanan dan serangan yang luar biasa. Jadi kalau ada yang bilang Pak SP itu paling konsisten, paling tegas dukung Ahok zaman itu. Tapi bagi mereka yang tahu betul dinamika politik pada waktu itu ya hanya tertawa-tawa saja. Saya nggak mau menyebut kemudian dia main dua kaki setelah Ahok menyebutnya pernah minta mundur di tengah jalan. Tapi faktanya setelah Anies menang, gerbong Pak SP di Jakarta langsung merapat mendukung Anies Baswedan. Tapi yang lebih penting untuk dicatat adalah kasus Ahok sudah selesai. Yang tidak boleh selesai adalah perlawanan terhadap politik identitas. Pada politisasi agama, politisasi SARA. Tidak bisa politik sebagai kehidupan bersama ini diatur dan dipaksa oleh satu politik identitas tertentu, baik yang beratasnamakan agama ataupun ras ataupun suku. Politik harus berdasarkan kemaslahatan bersama, al-maslahah, al-ammah. Yang terwujud ini dalam apa? Dalam bentuk kinerja, dalam bentuk keberhasilan, dalam bentuk integritas, kompetensi dan lain-lain sebagainya. Bukan karena faktor satu iman dengan saya, atau satu suku, atau satu ras dengan saya. Ini yang disebut dengan permainan politik identitas yang sangat berbahaya bagi masa depan Indonesia. Saya yakin Pak SP pun menyadari soal ini. Apalagi jaringan beliau dari keberagaman yang ada di Indonesia. Tapi kemudian mengapa dia ngotot dukung Anies itu sebenarnya adalah hak dia. Yang bisa dipersoalkan sekarang dia seperti playing victim karena merasa disebut kadrun. Faktanya Anies tidak pernah merasa bersalah. Apalagi menyesal dengan pilihan politik identitas dia. Tidak ada yang berubah dari Anies. Dia tetap pelaku dari permainan politik identitas ini. Maka kalau sekarang Pak SP dianggap bagian dari gerombolan itu, ya jangan berlagak playing victim. Pelaku kok berpura-pura jadi korban. Kecuali Anies mau mengaku bersalah, menyesal, pernah berkoalisi dengan FPI, dengan Rizik, ya kita bisa kasih kesempatan pada orang yang seperti ini. Orang yang mengaku, orang yang membayar, mengakui kesalahannya. Tapi Anies, dia bukan tipe orang seperti itu. Dengan Rizik sampai saat ini malah makin akrab-akrab saja. Malah kata Wasekjen Nasdem, Hermawi Taslim, pihaknya yang malah mendorong Anies Baswedan untuk bertemu dengan imam besar FPI itu, Rizik Syihab. Sekali lagi, mereka yang melakukan playing victim memang akan berperilaku seolah-olah jadi orang yang paling menderita dan susah, merasa menjadi korban. Persis yang dilakukan oleh Pak SP saat ini. Meskipun sebenarnya bisa jadi dia yang telah memancing suatu permasalahan terlebih dahulu, tapi kemudian memanipulasinya untuk menutupi jejaknya, melemparkan tanggung jawab ke pihak lain dengan melakukan playing victim. Kita pun sadar bahwa Surya Paloh saat ini dalam satu barisan dengan Rizik Syihab dan Anies Baswedan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatwa itu pendapat. Fatwa bisa didebat. Fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah Fatwa Guntur Romli.